Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini, saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami menundukkan kepala kami, itu pertanda Tuhan, kami berserah diri mengaku di hadapan Tuhan Allah. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami meminta hikmat daripada Tuhan untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menggugah setiap pribadi-pribadi kami dan memberikan suatu pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga, maka diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi, Yesus Kristus sumber segala sesuatu. Sekali lagi tema kita berbunyi, Yesus Kristus sumber segala sesuatu. Mendahului perenungan saya di saat ini, saya menceritakan tentang sebuah ilustrasi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada seorang tukang kayu, dia membuat sebuah meja ukir dengan begitu indah. Semua orang mengaguminya, tapi si tukang kayu ini, dia berkata bahwa keindahan dari meja itu karena kualitas daripada kayu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, kita juga sering kagum, mengagungkan apa yang orang lain miliki, apa yang kita miliki dalam hidup ini. Tapi sebenarnya yang harus kita kagumi dan agungkan adalah Dia sang pemberi yang menjadikan segala sesuatu itu. Nah, oleh sebab itu Yohanes dengan gamblang di sini dia menjelaskan tentang Yesus yang adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Maksudnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah bahwa Yesuslah yang menciptakan apa yang ada di dunia ini, dan tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kita sembah. Apapun yang manusia miliki, apapun yang manusia jalani, nikmati dan alami serta kehidupan ini adalah dari Yesus. Dengan demikian manusia harus mengagungkan dan hanya menyembah Dia, tiada lagi harus menyembah Allah yang lain. Meskipun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ketahui dalam hidup ini, terkadang saya memberikan suatu contoh bahwa kalau kita sakit, terkadang kita selalu berkata bahwa ini bukan sakit penyakit alami, tetapi mungkin ini ada sakit karena kena tangan orang. Nah, ini sering terjadi realita dalam hidup dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Akhirnya bukan Yesus lagi yang kita sembah, bukan Yesus lagi yang kita cari, tetapi kita lebih mengutamakan manusia duniawi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, padahal tema kita di saat ini bahwa Yesus Kristus sumber segala sesuatu, bahwa segala sesuatu ini berasal daripada Tuhan sajalah.
Nah, oleh sebab itu manusia harus mengagungkan dan hanya menyembah Dia, tiada yang lain. Ini sebagai pengakuan yang sungguh tentang Yesus, bahwa Yesus adalah yang empunya segala sesuatu, sehingga manusia tidak menjadi sombong, dan hanya Yesus yang patut disembah, hanya Yesus yang patut dipuji, hanya Yesus yang patut dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita miliki di dunia ini, baik itu kehidupan yang kita jalani, ini adalah anugerah semata-mata dari Tuhan. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Dia yang mempunyai kehidupan ini. Dia yang pemberi hidup ini. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita patut mengagungkan nama Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, apakah yang bisa kita banggakan? Tidak ada selain kita mau mengagungkan Dia yang empunya segala sesuatu dalam hidup ini. Sebagai keluarga Kristen, sekalipun berhadapan dengan masa sulit, sekalipun kita berhadapan dengan pergumulan dan ketidakpastian sebagai realitas yang harus kita hadapi, namun satu hal harus kita percaya, di dalam Allah ada damai sejahtera, di dalam Allah ada kebahagiaan, di dalam Allah ada jalan keluar, dan di dalam Allah ada kesehatan. Mengapa? Karena segala sesuatu dijadikan Tuhan untuk kebaikan kita. Maka mari patut kita bersyukur, mensyukuri kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita manusia, menapaki minggu sengsara yang kedua ini. Tuhan mau terus mengingatkan kita bahwa sebagai umat ciptaan Tuhan, kita mau terus bersyukur. Karena apa? Karena Yesus Kristus sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan sungguh baik. Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Meskipun kami terkadang didapati kurang setia di hadapan Tuhan Allah, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur ketika kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan mau terus memberikan kami suatu pengingat. Tuhan mau terus memberikan kami suatu pelajaran penting. Tuhan mau terus menegur hidup kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, agar ketika dalam membaca kebenaran firman ini, kami mau benar-benar menghidupi firman ini, sehingga Roh Tuhan selalu bertakhta dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami imani dengan sungguh bahwa segala sesuatu hanya berasal daripada Tuhan sajalah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula Tuhan, hamba berdoa bagi channel Klafos Sukacita. Kiranya Tuhan memberkati channel ini Tuhan, sehingga Tuhan dimanapun channel ini berada, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan lewat semua anak-anak Tuhan yang dipakai dalam channel ini. Baik sebagai para pelayan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik sebagai anak-anak muda yang menjadi kru dalam channel ini, kiranya tangan Tuhan yang besar memberkati kami sekalian, melengkapi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar kami terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati semua para pendengar Klafos dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.